Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai Economic Order Quantity, Just in Time, dan Teori Kendala. Kelompok kami beranggotakan Irma Yunitasari dengan NIM 12405193347, Amira Ulfatul Husna dengan NIM 12405193349, dan Desi Amanda Putri dengan NIM 12405193351. Dasar-dasar manajemen persediaan tradisional. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan, bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan, dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian manajemen persediaan tradisional. Memahami manajemen persediaan tradisional memberikan latar belakang yang diperlukan untuk memahami keunggulan metode manajemen persediaan yang digunakan dalam lingkungan manufaktur yang canggih seperti just in time dan teori kendala. Kemudian biaya persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber lain, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika bahan baku atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Kemudian, alasan perusahaan memilih persediaan. Kebutuhan untuk menyeimbangkan dua kelompok biaya tersebut agar total biaya penyimpanan dan pemesanan dapat diminimalkan adalah salah satu alasan perusahaan memilih untuk menyimpan persediaan. Masalah ketidakpastian permintaan adalah alasan utama kedua untuk memilih persediaan. Persediaan komponen dan bahan mentah sering dipandang perlu karena ketidakpastian pemasokan. Kuantitas pesanan ekonomis. Pengertian kuantitas pesanan ekonomis. Economic order quantity itu sendiri memiliki definisi, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah kuantitas pesanan yang dipesan atau dibeli oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya, baik biaya pemesanan maupun biaya penyimpanan atas barang atau produk yang dipesan. Faktor-faktor yang mendasari adanya sistem metode economic order quantity: biaya pemesanan yang bersifat konstan atau tetap, jumlah tingkat permintaan atas barang atau produk telah diketahui dan tetap merata sepanjang tahun. Lead time atau waktu yang dibutuhkan dalam memproses suatu barang atau produk dari awal hingga akhir tidak mengalami fluktuasi atau peningkatan. Tidak adanya pembayaran dengan menggunakan uang tunai dan tidak adanya diskon yang tersedia atas suatu barang atau produk. Rumus perhitungan dengan metode economic order quantity. EOH sama dengan 2 kali D kali SH. Keterangan: EOQ adalah kuantitas pesanan atau pembelian suatu barang dan produk yang optimal. D sama dengan penggunaan bahan baku per tahun atau unit kebutuhan tahunan atas suatu barang atau produk. S biaya pemesanan barang atau produk setiap kali pesan. H sama dengan biaya penyimpanan per unit atas suatu barang atau produk. Just in time. Pengertian just in time. Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produksi just in time adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan.
Kelebihan sistem produksi just-in-time. Tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terdekat seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadi pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Kelemahan sistem produksi just-in-time. Sistem produksi just-in-time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi atau produk jadi yang mengalami kecacatan. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun kuantitas pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufakturing yang bersangkutan. Biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Perusahaan manufakturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu menghindari penghentian produksi dan kendala proses. Menghindari penghentian produksi dan kendala proses, pendekatan JIT, kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan: kegagalan mesin, kecacatan bahan baku, atau subratikan. Persediaan adalah suatu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. Pemeliharaan pencegahan total. Kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan pencegahan total dengan memberikan perhatian lebih pada pemilihan pencegahan. Sebagian besar kegagalan mesin dapat dihindari. Pengendalian kualitas total. Komponen yang cacat dipecahkan dengan berusaha mencapai tingkat kerugian nol. Sistem Kanban untuk menjamin sebuah komponen atau bahan baku tersedia ketika dibutuhkan, digunakan sebuah sistem yang disebut dengan sistem Kanban. Ini adalah sebuah proses sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Selanjutnya yaitu teori kendala. Pengertian teori kendala atau Theory of Constraint. Manajemen constraint atau yang sering disebut atau dikenal dengan Theory of Constraint atau TOC merupakan sebuah teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai keuntungan melalui identifikasi terhadap kendala-kendala yang dialami perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan teori kendala yaitu untuk mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dapat kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Jenis-jenis teori kendala. Ada 2 jenis. Yang pertama ada jenis internal constraint, yang kedua ada external constraint. Konsep teori kendala. Manajemen fokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Untuk menghasilkan manajemen kendala yang optimal, manajer harus fokus pada 3 ukuran kinerja, yaitu yang pertama adalah throughput, persediaan biaya operasional, yang kedua mengurangi persediaan untuk produksi yang lebih baik, harga lebih rendah dengan menurunkan biaya operasi, dan yang ketiga adalah respon yang lebih kompetitif. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.